Selamat pagi, mari kita mulai dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami datang mengucap terima kasih karena Engkau telah memimpin kami selama 1 minggu. Bahkan pada pagi hari ini, di hari-Mu yang kudus, Engkau telah memimpin kami ke rumah-Mu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami menyerahkan untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa umum ke dalam pimpinan-Mu. Ya Bapa, ampuni dosa kami, dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah semua pelanggaran kami. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk belajar firman-Mu. Demikianlah doa kami, dengan ucapan terima kasih, kami sampaikan hanya melalui nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari Wahyu 14. Kita hanya akan membaca Wahyu 14 ayat 14. Hari ini judul dari Wahyu 14 adalah Lihatlah seekor anak domba berdiri di atas bukit Sion. Itu bagian pertama. Bagian keduanya adalah tentang perang Harmagedon. Nah, kita baca 14 sampai ayat 20. Dan aku melihat, di sini Rasul Yohanes melihat, dan lihatlah awan putih. Dan di atas awan itu seorang duduk seperti putra manusia. Dengan di atas kepalanya sebuah mahkota emas. Dan di tangannya sebuah sabit tajam. Dan malaikat lain keluar dari bait Allah berteriak dengan suara nyaring atau berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan. Ayunkanlah sabitmu dan tuailah karena waktunya telah tiba untukmu untuk menuai. Karena panen bumi sudah matang dan dia yang duduk di atas awan mengayunkan sabitnya ke bumi dan bumi dituai. Ayat 17. Dan satu malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, dia juga memiliki sabit yang tajam. Dan malaikat lain keluar dari mezbah yang berkuasa atas api dan berseru dengan suara nyaring kepada dia yang memiliki sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam dan kumpulkanlah tandan-tandan pohon anggur di bumi karena buah anggurnya sudah matang sepenuhnya. Dan malaikat itu pun mengayunkan sabitnya ke bumi dan mengumpulkan pohon anggur di bumi dan dilemparkan itu ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang atau digiling atau dijus di luar kota, dan darah keluar dari alat pemeras anggur bahkan sampai setinggi kekang kuda dengan jarak 1.600 stadia jauhnya atau hampir 200 mil. Nah, Wahyu 14 dapat kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai 13 itu adalah kejadian yang terjadi di sorga. Sedangkan 14 sampai 20 adalah ayat-ayat tentang apa yang terjadi di bumi yang disebut dengan perang Harmagedon. Har itu gunung, Magedon itu pembantaian, bukit pembantaian. Kita lihat ya. Wahyu 14 kita dapat bagi menjadi 6 bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai 5 itu menyaksikan tentang 144.000 pria lelaki yang sudah diangkat ke surga. Kemudian yang kedua ayat 6 dan 7, malaikat yang pertama itu diperintahkan mengabarkan Injil yang kekal untuk semua manusia di atas muka bumi. Kemudian 6 dan 7 juga malaikat utusan kedua mengumumkan yaitu barang siapa yang tidak percaya yang ikut dengan antikristus itu ada di kerajaan Babel. Ada Babel rohani, ada Babel jasmani. Dari surga itu pengumuman bahwa Babel sudah jatuh disampaikan dalam Wahyu 14 ayat 8. Nah, kemudian
bagian keempat, Wahyu 9 sampai 11, ya, ayat 9 sampai 11, Wahyu 14, itu malaikat utusan ketiga. Ya, tadi kedua mengumumkan kejatuhan Babel. Ini pengumuman azab ini kata dari celaka atau sengsara untuk para penyembah binatang, penyembah antikristus. Kemudian yang kelima, ayat 13 dari Wahyu 14, orang mati di dalam Tuhan itu disebut berbahagia atau diberkati. Yang terakhir, ayat 14 sampai ayat 20 yang tadi sudah kita baca, itu tentang panen. Ya. Tapi ini panen bukan seperti ya panen biasa. Tetapi nanti akan saya jelaskan apa maksud panen di sini adalah perang Harmagedon. Ya, Har itu bukit bahasa Ibrani, Magido itu pembantaian. Ya, bukit pembantaian. Nah, mari kita lihat bahwa Wahyu 14 dari ayat 1 sampai ayat 13 itu tentang sesuatu yang terjadi di surga. Sesuatu yang terjadi di surga. Apa buktinya? Nah, kita bisa melihat di sini ada 7 bukti, ya, bahwa Gunung Sion yang tadi sudah disebut, ya, itu di surga bukan di bumi. Kenapa? Yesus datang kembali ke bumi, ya, itu bukan datang ke Bukit Sion, tetapi ke Bukit Zaitun. Tetapi setelah ke Bukit Zaitun, Tuhan Yesus akan ya, mendirikan kerajaan 1000 tahun dan ibu kotanya di Yerusalem, dia akan bertahta di Bukit Sion. Ya. Nah, yang pertama, ayat 1 sampai 5 itu pemandangan yang terjadi di surga, bukan di bumi. Ini yang pertama ya, ada 7 bukti. Kemudian bukti kedua ayat 5, Wahyu pasal 12. Nah, para pria atau 144.000 orang, nanti akan dijelaskan lebih lanjut siapa mereka, itu sudah diangkat ke surga, diangkat ya seperti Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian kita melihat ya Gunung Sion ya duniawi tidak disebut di dalam kitab Wahyu. Ya, Gunung Sion itu adalah di mana bukit di Yerusalem, di atas Bukit Sion ini Raja Daud mendirikan istananya. Karena di Yerusalem begitu banyak bukit, ada Bukit Moria, tempat Daud dan Salomo mendirikan bait suci. Bukit Kalvari, Golgota, tempat Yesus disalib. Ya, Bukit Zaitun, tempat Yesus naik ke sorga. Bukit Sion, tempat apa? Tuhan Yesus dan Raja Daud mendirikan kerajaannya. 4, anak domba adalah gelar Yesus dalam kitab Wahyu, tidak pernah digambarkan di bumi di dalam kitab Wahyu. Selalu kalau disebut gelar Yesus anak domba itu selalu di sorga. Wahyu 5 ayat 6. Nah, kemudian bukti yang kelima, semua orang itu diangkat ya ke Gunung Sion sorgawi. Ayatnya dapat kamu lihat ya dalam Wahyu pasal 21 dan pasal 22, Yohanes 14, ini rumah Bapa, Ibrani 11 ayat 10. Ya, Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Yesus berkata, rumah Bapa. Ya, rumah Bapa untuk sekarang orang yang belum punya tubuh seperti Adam, dia sudah masuk di surga. Itu disebut ya, Bukit Sion sorgawi. Kemudian bukti yang berikutnya dalam Roma 11:26 atau Ibrani 12:22, Gunung Sion sorgawi itu jelas ya diajarkan Gunung Sion di sorga. 7 dalam perjanjian baru ya, Kristus akan keluar dari Bukit Sion ya ke bumi pada kedatangannya yang kedua kali ya, Roma 11 ayat 26. Jadi Yesus waktu dia datang kedua kali, dia datangnya di Bukit Zaitun. Dari Bukit Zaitun baru dia masuk ke mana? Ke Gunung Sion. Karena Gunung Sion itu dahulu ada istana Raja Daud. Paham ya? Karena di Yerusalem ada berapa gunung? Gunung Moria, tempat bait Allah berdiri, Bukit Kalvari, tempat Yesus disalib. Kemudian bukit apalagi? Sion, istana Raja Daud. Terus Bukit Zaitun, tempat Yesus naik ke sorga. Dan waktu dia turun dari sorga, dia akan datang juga di Bukit Sion. Nah, berikutnya, kenapa 144.000? Ya, mereka ini adalah pengabar Injil orang Yahudi. Kalau sekarang yang mengabarkan Injil adalah orang-orang tidak bersunat. Seperti kita ya. Tanggal 20 hari Rabu kita semua datang mengikuti pelatihan pengabar Injil. Paham? Tetapi waktu Yesus datang kedua kali di angkasa,
Jadi kita yang percaya Yesus akan diangkat. Dan di bumi ini yang mengabarkan Injil bukan lagi orang-orang yang tidak bersunat atau disebut bangsa-bangsa lain, tetapi bangsa Yahudi. Jumlahnya sangat banyak karena mereka harus mengabarkan Injil ya di masa tribulasi besar. Jadi Tuhan itu menunjuk setiap suku Israel kecuali suku Dan dalam Wahyu pasal 7 itu masing-masing suku 12.000. 12.000 setiap suku kali 12 suku, jadi jumlahnya 144.000 pengabar Injil. Ada 10 hal tentang mereka. Apa saja? Jumlah mereka itu unik. Kenapa unik? Karena 12 kali 12 kali 1000. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Bangsa Israel ada berapa suku? 12 suku. Rasul Yesus Kristus ada berapa orang? 12. Paham ya? Jumlahnya ini angkanya unik. Wahyu 7 ayat 4 atau Wahyu 14 ayat 1. Jadi mereka ini para pengabar Injil orang Yahudi itu sudah diangkat bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Dalam Wahyu 14 ayat 1. Mereka adalah satu-satunya kelompok orang yang dilindungi dari ya, pembantaian ya, oleh pelacur besar. Ini adalah nabi palsu. Dalam 3,5 tahun pertama ya, dari minggu ke-70 yang disebut oleh Nabi Daniel ya, Wahyu 6 ayat 9 sampai 11, Wahyu 17 ayat 6. Karena begini loh, waktu Tuhan Yesus ya membawa kita gerejanya ke sorga, di bumi ini dikuasai oleh antikristus. Jadi barang siapa yang tidak punya tanda 6666 di dahinya dan di lengannya tidak boleh membeli dan menjual. Dan barang siapa yang percaya Tuhan Yesus tentu tidak mau mendapatkan tanda iblis. Sehingga mereka akan dibunuh oleh antikristus. Tapi para pengabar Injil ini dilindungi, tidak bisa diapa-apakan oleh antikristus. Ketiga, orang Yahudi ya, pada saat gereja perjanjian baru sudah diangkat ke sorga, itu merupakan kelompok yang pertama yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus setelah pengangkatannya gereja perjanjian baru yang disebut di Wahyu 4 ayat 1, Wahyu 7 ayat 3 dan Wahyu 14 ayat 3 sampai 4. Jadi ada 10 hal tentang 144.000 pengabar Injil berkebangsaan Israel. Nah, sekarang yang keempat, mereka adalah satu-satunya kelompok yang telah dimeteraikan ya oleh malaikat. Jadi di dahi mereka ada nama dari Allah Bapa. Ya bukan 6666. 666 itu adalah simbol dari antikristus. Mereka tidak. Mereka dimeteraikan dengan nama Allah Bapa waktu mereka masih di bumi. Yang kelima, mereka adalah kelompok satu-satunya yang memiliki nama Bapa sudah ditulis di dahi mereka saat mereka berada di bumi. Wahyu 7 ayat 1 sampai 3 dan Wahyu 14 ayat 1. Jadi mereka sudah menyelesaikan tugas, diangkat ke sorga ya oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam Wahyu 14 mereka sudah bersama-sama Tuhan Yesus di surga. 6. Mereka adalah satu-satunya kelompok yang dilindungi dari penghakiman ya. Di bumi ini penuh dengan malapetaka. Ya. Allah mencurahkan malapetakanya di bumi, tetapi mereka sama sekali ya tidak terkena murka Allah. Mereka adalah pengabar Injil. Ya, seperti di kitab Keluaran. Apa yang terjadi di situ? Waktu ada 10 tulah Tuhan timpakan ke Mesir. Orang Israel sama sekali ya tidak tertimpa tulah. Yang ketujuh, mereka adalah satu-satunya kelompok yang seluruhnya terdiri dari orang-orang percaya yang hidup, yang diselamatkan dan diangkat dalam satu generasi ya ke surga. Wahyu 7, Wahyu 12, Wahyu 14. Jadi mereka adalah 144.000 orang dalam masa tribulasi besar. Setelah mereka selesai melakukan tugas mereka, mereka diangkat ke sorga loh. Jadi mereka percaya ya, waktu gereja sudah diangkat ke sorga. Paham? Nah, kemudian yang ke-8, mereka adalah satu-satunya kelompok orang yang ditebus, yang seluruhnya terdiri dari
12 suku bangsa Israel, kecuali suku Dan. Kalau kamu membaca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 itu mulai dari suku Yehuda, ya, suku Ruben, suku Simeon, sampai suku Benyamin, ya, suku yang paling kecil. Semuanya ada 12 suku. Tetapi tidak ada suku Dan. Jadi 12 suku, masing-masing suku 12.000, 12 kali 12 berapa? 144.000. Paham ya? Jadi mereka semuanya adalah semuanya orang siapa? Israel. Nah, yang ke-9, 10 hal tentang para penginjil ini. Mereka adalah satu-satunya kelompok yang akan melihat penghakiman yang mengerikan. Jadi waktu malaikat meniup trompet, ya, di bumi ini begitu banyak manusia mati. Paham? Begitu banyak manusia mati. Tetapi walaupun demikian, mereka sama sekali tidak ditimpa murka Allah. Paham ya? Wahyu 7, Wahyu 9, Wahyu 12, Wahyu 14. Kenapa begitu? Karena di dahi mereka ada ditulis nama siapa? Nama siapa? Nama Allah Bapa. Mereka dilindungi. Yang terakhir, yang ke-10, mereka adalah satu-satunya kelompok orang Yahudi yang sudah ditebus, yang akan tiba-tiba dibebaskan melalui ini translasi. Artinya mereka tidak mengalami kematian, tetapi diberi tubuh mulia, sehingga kelak mereka bisa diangkat ke surga. Paham? Kalau sekarang Tuhan Yesus datang, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus akan diberi tubuh mulia. Dan mereka yang mati, yang sudah percaya Yesus akan dibangkitkan dengan tubuh mulia. Dan kita diberi tubuh mulia dan bersama-sama kita diangkat bertemu Yesus di angkasa. Terus Yesus membawa kita ke surga. Paham? Selama 7 tahun di bumi akan dikuasai oleh antikristus. Mengerti? Ini satu-satunya kelompok yang akan diangkat, ya, pada masa kesengsaraan besar yang akan menimpa, ya, Israel, ya, 3,5 tahun terakhir dari zaman yang disebut 7 tahun tribulasi besar, kesengsaraan besar. Wahyu 7 ayat 1 sampai 3, Wahyu 12 ayat 5, dan Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Jadi inilah 10 penjelasan tentang berapa pengabar Injil dari bangsa Yahudi. 144.000 pengabar Injil. Intinya begini loh, mengabarkan Injil itu penting. Mengabarkan Injil itu penting. Ya, setiap orang percaya harus mengabarkan Injil. Mereka adalah orang Israel yang percaya dan Tuhan tugaskan mereka menjadi pengabar-pengabar Injil. Kamu sudah percaya Yesus? Bersedia menjadi pengabar Injil? Yang bersedia tolong angkat tangan. Nanti kita akan berlatih. Bagus ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita melihat Wahyu 14 ayat 6 sampai 7, di situ Yohanes berkata, dan aku melihat satu malaikat. Di sini ada 3 malaikat ya. Yang lain terbang di tengah-tengah sorga. Dan dia memiliki Injil abadi untuk diberitakan kepada mereka yang diam di bumi dan kepada setiap bangsa, setiap kaum, dan setiap bahasa dan setiap suku. Artinya malaikat itu mengumumkan Injil kepada semua manusia. Semua manusia bisa mendengarkannya. Apa itu Injil? Injil itu 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu 4 poin. Kristus sudah mati untuk dosa kita, dia sudah dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit sesuai kitab suci, yang keempat dia menampakkan diri. Injil itu 4 perintah. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka. Injil itu adalah 4 generasi. Paulus mengabarkan Injil, Timotius muridnya mengabarkan Injil, murid Timotius mengabarkan Injil, murid dari Timotius juga harus mengabarkan Injil. Jadi penting ya, nanti tanggal 20 jam 8 pagi kita akan training di sini. Semuanya harus datang ya. Paham? Tanggal berapa? 20. Itu hari libur nasional. Paham ya? Jadi di sini malaikat ya ditunjuk memberitakan Injil.
Malaikat itu, kamu lihat ya, memberitakan Injil, dia mengatakan dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan pujilah Dia, karena saat penghakimannya telah tiba. Kalau kita tidak mau dihakimi oleh Tuhan, kita harus bertobat. Kalau tidak mau bertobat, Tuhan akan menghakimi orang itu dan menghukum orang itu, pasti. Dia tidak pandang muka. Ya, dia tidak peduli orang itu raja, presiden, orang kaya. Tetapi kalau tidak percaya Yesus, ciri khas orang yang tidak percaya Yesus adalah selalu membawa dosa yang jumlahnya sebanyak rambut di kepala. Pasti akan dihakimi dan dihukum. Tetapi kalau kita percaya Yesus, kita sudah datang kepada Yesus, disalib Yesus, dan Yesus sudah menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Sehingga kita sudah bersih dari semua dosa. Bersih dari semua dosa. Kenapa bisa bersih? Karena Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Paham? Oke. Nah, saat penghakimannya telah tiba dan sembahlah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan semua sumber air. Begini loh, kita hanya boleh menyembah pencipta loh. Kenapa nggak boleh menyembah patung? Karena patung itu diciptakan manusia. Paham? Agama pun tidak boleh disembah. Kenapa tidak boleh menyembah agama? Karena agama dibuat oleh manusia. Kamu tahu siapa yang pertama membuat agama di muka bumi? Siapa? Namanya Kain. Kain sudah dipesan oleh bapak ibunya Adam dan Hawa, kalau kamu mau berdamai dengan Allah, harus menyembelih korban, ada darah Yesus yang mengalir di kayu salib. Kain nggak mau percaya dengan pesan orang tuanya yang sudah disampaikan oleh Allah. Ketika Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, sebelum diusir, Allah membuat pakaian untuk mereka dari kulit binatang, menyembelih binatang, diambil kulitnya supaya Adam dan Hawa tidak malu. Apa itu binatang? Melambangkan Yesus yang mati untuk dosa kita. Kain gak mau percaya, dia membawa persembahan hasil bumi. Persembahannya tidak diterima. Sedangkan Habel membawa binatang-binatang korban yang melambangkan Yesus, persembahannya diterima. Paham? Siapa yang pertama menciptakan agama di bumi? Siapa namanya? Kain. Di dunia ini begitu banyak agama. Kalau di Jepang ya, mereka punya 30.000 Allah. Berapa Allah di Jepang? Setiap agama punya Allahnya. Karena diciptakan oleh manusia. Sedangkan kita bukan. Kita adalah Allah yang datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Sembahlah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Laut dan segala isinya. Patung dibuat oleh manusia, agama dibuat oleh manusia, tidak boleh disembah. Selanjutnya, ayat 8-10. Kemudian disusul oleh malaikat kedua. Malaikat itu berkata, nah yang pertama memberitakan Injil. Injil itu mengajak orang percaya supaya selamat, tetapi Injil juga mengancam. Kalau tidak mau percaya, maka diancam akan dihukum di dalam neraka. Injil itu apa? 2A ya, ajak percaya, kalau tidak mau percaya, ancam. Ancam. Nggak mau percaya Yesus, masuk neraka loh. Injil itu apa? Ajak orang percaya Yesus atau ancam. Jadi dia mengancamnya. Dia berkata Babel sudah jatuh, telah rubuh kota besar itu. Ada 2 Babel, Babel rohani dan Babel jasmani. Karena dia membuat semua bangsa ya minum anggur murka percabulannya. Apa nih percabulan? Perselingkuhan. Ini menyembah berhala. Selain mereka itu percaya Yesus, juga menyembah berhala. Dan malaikat ketiga mengikuti mereka berkata dengan suara nyaring. Ini ya, jika ada orang yang menyembah binatang, ini antikristus, dan patungnya, dia membuat sebuah patung loh, dan patung itu yang dibuat oleh antikristus bisa berbicara. Sehingga seluruh dunia diperintahkan oleh antikristus, sembahlah aku. Dia berada di Bait Allah Tribulasi di Yerusalem. Ingat ya, barang siapa yang tidak percaya Yesus, ya, mereka akan menyembah binatang, antikristus dan patungnya, dan menerima tanda di dahi. Apa tandanya? Tanda antikristus apa? 6. Kalau tidak ada tanda itu tidak boleh beli, tidak boleh jual. Seperti sekarang kan, tidak punya kartu vaksin, nggak boleh naik pesawat.
tidak punya kartu vaksin di Jakarta, tidak boleh masuk mall. Sudah mulai, tetapi nanti bukan pakai kartu lagi, tapi tanda itu ditaruh di mana? Dahi, ya, orang yang tidak percaya Yesus. Jadi waktu itu kalau kita ya, mau percaya Yesus, manusia harus mati loh. Karena tidak punya tanda akan dibunuh oleh antikristus. Ya, semakin dekat kedatangan Yesus semakin jelas. Tanda di dahinya atau di tangannya, di mana? Di tangannya. Dan menerimanya, ya, orang yang sama akan minum dari mana? Anggur murka Allah. Nanti akan kita jelaskan. Yang dicurahkan tanpa campuran dalam cawan murkanya, karena ada 7 cawan murka Allah, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. Kamu lihat di sini. Di hadapan para malaikat kudus, ini malaikat yang tidak jatuh dalam dosa, karena ada sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, dan di hadapan anak domba. Disiksa selama-lamanya loh. Neraka itu kekal, surga itu kekal. Jadi Injil, kamu lihat di sini ya. Pertama itu pengabaran Injil, ini kan, malaikat mengabarkan Injil. Tetapi berikutnya, untuk yang tidak mau percaya, ancaman ke neraka. Injil itu ada 2. Ajak orang percaya Yesus, tidak mau percaya Yesus, ancam masuk neraka. Paham ya? Kamu jangan bilang Allah itu kasih. Allah itu bukan hanya kasih saja, dia adil. Kalau tidak mau menerima kasih Allah, menerima keadilan Allah, dihukum selama-lamanya. Ayat 11 sampai 13. Di sini ada 2 hal sama. Siksa tidak percaya atau bahagia selamanya. Dan asap siksaan mereka itu naik. Jadi neraka itu selama-lamanya loh. Jangan kamu dibohongi. Oh, Allah itu kasih, nggak mungkin dia menghukum manusia selama-lamanya dalam neraka. Jadi manusia dilempar ke neraka, habis mereka. Tidak, selama-lamanya ya. Dan mereka tidak memiliki istirahat siang dan malam. Mereka itu di situ selalu tidak ada damai. Seperti orang kaya, dia mau minum setetes air pun nggak ada. Jadi sekarang pertanyaan saya kepada kalian, kalian sudah sungguh-sungguh percaya Yesus belum? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah percaya Yesus, sungguh-sungguh angkat tangan. Sudah ya? Bagus. Ya, kalau enggak, dimasukkan ke dalam danau api, tidak ada damai. Ya, karena mereka menyembah binatang dan patungnya, dan siapa yang menerima tanda namanya 666 berikut adalah, nah kalau kita percaya Yesus, kita menjadi orang yang sabar. Disebut orang kudus bukan karena kita bisa menguduskan diri, kita disebut orang kudus karena kita dikuduskan darah Yesus. Kita disebut orang benar karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dia melakukan seluruh hukum Taurat dan dia menjubahkan kepada kita jubah keadilannya. Paham? Kita orang benar karena dibenarkan Yesus, kita orang selamat karena diselamatkan Yesus, kita orang kudus karena dikuduskan Yesus. Kita tidak bisa membenarkan diri, kita tidak bisa menguduskan diri, kita tidak bisa menyelamatkan diri, hanya Yesus yang bisa melakukannya. Paham? Mengerti ya? Kalau kita percaya, kita menjadi orang sabar, orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah. Allah mengatakan beritakan Injil, kita harus lakukan, dan kita beriman, percaya kepada Yesus. SIP, apa itu SIP? SIP. Sebut SIP. SIP, apa itu SIP? S setia, I iman, P percaya. Apa itu SIP? Setia, iman, percaya. Bahasa Yunaninya pistis. Pistis ya. Dan aku mendengarkan suara dari surga berkata kepadaku, tuliskanlah. Nah ini. Ya. Kalau tidak percaya, tersiksa selamanya. Kalau percaya, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan dari sekarang dan selanjutnya. Ya, demikianlah firman Roh Kudus. Supaya mereka beristirahat. Nah, kalau di depan ini tidak percaya, tidak bisa istirahat. Kalau percaya, bisa bersabat. Istirahat itu sabat loh. Hari Minggu, sabat kita datang ya ke rumah Tuhan. Dari pekerjaan mereka dan pekerjaan mereka, pelayanan mereka mengikuti mereka. Jadi begini loh, kalau sekarang kalian melayani Tuhan, upahnya itu akan Tuhan Yesus berikan. Paham? Kamu melayani Tuhan sekarang, apapun pelayanan itu. Upahnya di mana? Di surga.
Selanjutnya, nah kita belajar penuaian. Nah, ayat 14 sampai ayat 20 dimulai dengan ayat 14 tentang awan putih. Dan aku melihat, dan lihatlah, ini perintah ya, Yohanes melihat dan kita disuruh melihat awan putih, dan di atas awan itu ya ada satu manusia duduk seperti putra manusia. Siapa nih putra manusia? Tuhan Yesus. Dengan di atas kepalanya sebuah mahkota emas dan di tangannya sebuah sabit tajam. Kalau punya mahkota, dia adalah raja. Biasanya raja pegang tongkat. Pegang apa? Kenapa pegang tongkat? Memberi perintah. Kenapa pegang tongkat? Tongkat komando. Kenapa ini pegang sabit? Kenapa pegang sabit? Kenapa? Untuk memanen ya. Nanti untuk menebang ya. Mau menebang apa? Pohon anggur. Jadi penghakiman telah Bapak serahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, di Alkitab kita dapat belajar tentang 7 awan. Awan putih, Wahyu 14 ayat 14, gampang diingat. Kemudian awan hitam, 1 Raja-Raja 18, itu waktu 3,5 tahun tidak terjadi hujan, dan Elia ya bersama orang Israel melihat ada awan hitam, akan segera turun hujan. Ya. Kemudian ada awan gelap, Ayub 22. Nah, awan terang, jadi waktu Yesus berubah rupa dalam Matius 17 di Bukit Transfigurasi atau Bukit Hermon. Yang kelima, awan tebal, Keluaran 19 ayat 9. Itu waktu Musa menerima hukum ya, Taurat. Ini bukan hukum ya, hukum Taurat di Gunung Sinai. Awan hebat, Yeskel 1. Awan yang bergerak cepat, Yesaya 19 ayat 1. Jadi ada 7 awan, di sini adalah awan putih. Nah, 14:15 dari bait Allah malaikat lain keluar. Dia berseru dengan suara nyaring kepada Yesus yang duduk di atas awan, ayunkanlah sabitmu. Dia adalah raja, tapi biasanya raja memegang tongkat kan. Tetapi kenapa sekarang memegang sabit? Ya, ayunkanlah sabitmu dan tuailah karena waktunya telah tiba untukmu untuk menuai. Ya, karena panen di bumi sudah matang. Ayat 15 ini mengatakan kepada kita, ini adalah simbol dari pertempuran Harmagedon. Ya, pertempuran terakhir Perang Dunia Ketiga. Wahyu 14, Yoel 3, Wahyu 19, Matius 13, ya, Yesaya 11, Yehezkiel 51, Hosea 6, 2 Tesalonika 2 ayat 8. Nah, ayat 16-17, ya, menuai bumi dari bait suci di sorga. Dan dia yang duduk di atas awan, setelah ada seruan, dia mengayunkan sabitnya ke bumi, dan bumi dituai. Ingat ya, apa yang terjadi di bumi itu ditentukan di sorga. Dan satu malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, dia juga memiliki sabit tajam. Jadi bukan hanya Yesus yang memegang sabit tajam, tetapi sabit tajam ini juga dipegang oleh malaikat-malaikat. Ingat ya. Dan malaikat yang lain yang keluar dari mezbah, jadi malaikat itu keluar dari bait suci, ada yang keluar dari mezbah. Nah, yang keluar dari mezbah berkuasa atas api, berseru dengan suara nyaring kepada dia yang memiliki sabit tajam itu, karena malaikat yang satunya punya sabit tajam, katakan ya, dia berkata kepadanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam dan kumpulkanlah tandan-tandan pohon anggur di bumi, karena buah anggurnya sudah matang sepenuhnya. Nah, ayunkanlah sabitmu yang tajam. Kemudian ini kalau orang memetik anggur ya, biasanya dipetik anggur ya, dipetik ya. Kenapa anggur itu dengan pisau yang tajam? Karena pohon anggur itu akan ditebang. Akan apa? Ditebang. Kalau kamu membaca waktu Yohanes melayani, dia berkata, kamu harus bertobat. Kalau tidak mau bertobat, ya kapak sudah Tuhan sediakan, pohon yang tidak menghasilkan buah pertobatan akan ditebang. Jadi orang yang tidak percaya Yesus akan ditebang oleh Allah dan dilempar ke dalam neraka loh. Jadi tidak ada orang pergi memanen anggur dengan pisau sabit. Karena pohon anggur itu akan dipotong habis. Ya bukan dipetik anggurnya lah, ingat ya. Akan dipotong, akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini terjadi dengan ya, mereka yang tidak percaya Yesus, yang merupakan uraian tentang perang Harmagedon. Ya, darah akan mengalir di medan perang itu karena semua bangsa ya, akan bersatu menyerbu Israel.
Dan Tuhan Yesus menyelamatkan bangsa Israel dan mengalahkan segala bangsa. Karena yang berperang itu segala bangsa melawan Tuhan Yesus. Kamu lihat ya, yang mati itu sangat banyak ya. Dan sampai darah itu menyembur ya, setinggi kekangan kuda. Dan jaraknya sekitar 200 mil. Ini ayat terakhir dari Wahyu 14. 200 mil ini adalah jarak dari bagian utara Israel sampai bagian selatan Israel. Nah, sungai darah ini akan keluar ya dari nadi orang banyak yang terbunuh dalam pertempuran Harmagedon, perang dunia ketiga, dan juga termasuk ya hujan es. Jadi bukan hanya ya, dalam peperangan itu mereka itu binasa karena melawan Yesus, tapi Tuhan turunkan hujan es, mereka ditimpa hujan es yang besar ya, dan mereka mati oleh api dan belerang, dan hujan deras yang akan turun dari sorga pada hari itu. Yeskel 38 ayat 21 sampai 23. Ini seperti Wahyu 14 ayat 14. Nah, tadi sudah saya bacakan. Jadi malaikat mengayunkan sabitnya ke bumi dan mengumpulkan pohon anggur. Jadi di sini bukan memetik buah anggur loh, tapi menebang ya semua pohon anggur yang Yang liar untuk diapakan? Ya. Dilemparkan, kamu lihat di sini, ke dalam ya jus besar, kilangan besar, yaitu kemarahan Allah. Dan buah-buah anggur itu digiling, di kilang itu digiling ya, di jus di luar kota. Dan darah ini di luar kota apa? Di luar kota Yerusalem. Artinya mereka tidak percaya Yesus akan dilempar ke dalam neraka di luar kota ya. Kalau kita percaya Yesus tinggalnya di dalam kota Yerusalem, dan darah yang keluar dari alat pemeras anggur bahkan sampai setinggi kekangan kuda, karena seluruh dunia bersatu menyerang Israel, dan Israel itu ditolong oleh Tuhan Yesus, dan mereka yang menyerang Israel akan mati dalam perang itu ya, beratus-ratus juta. Dan sampai ya darah yang menyembur dalam peperangan itu karena dibunuh ya, dibinasakan oleh Tuhan Yesus, itu darahnya setinggi ya, setinggi mulut kuda. Sepanjangnya berapa? 200 mil. Berarti dari Pontianak lewat Bengkayang tuh darahnya menyembur gitu. Begitu banyak orang yang mati karena melawan Tuhan Yesus. Mereka mau menyerbu Israel. Ingat ya. Jadi selesai. Jadi kita belajar Wahyu 14 ayat 1 sampai 13 tentang yang terjadi di sorga. Ayat 14 sampai 20 yang terjadi di bumi adalah perang Harmagedon. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kita Wahyu yang bisa kami pelajari minggu per minggu. Dan kiranya apa yang kami pelajari pada pagi ini dapat kami bawa pulang untuk kami baca kitab Wahyu, sehingga kami bisa memahami lebih lanjut dari kitab Wahyu. Ya Bapa, ampunilah dosa kami. Kiranya kami juga dapat mengabarkan Injil seperti Tuhan Yesus dan seperti para malaikat dan juga para murid Yesus dan setiap orang percaya. Demikianlah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.